Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik tema lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema lingkungan sekitar rumahku. Ya, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran untuk kali ini? Iya, kalian tadi malam sudah belajar belum? Pastinya sudah ya. Ya, Ibu Guru ingatkan lagi, jangan lupa belajar membaca, menulis, dan berhitung ya. Ya, kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pertama yang akan kita pelajari adalah muatan PPKN. Materi kita adalah aturan di sekitar lingkungan rumah. Seperti di rumah, di lingkungan sekitar rumah kita juga terdapat aturan. Misalnya, aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Aturan tersebut harus ditaati agar lingkungan sekitar rumah kita nyaman untuk ditinggali. Contoh aturan di lingkungan sekitar rumah kita yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kalian kalau membuang sampah jangan di got ya, atau di halaman seputaran jalan-jalan situ, itu tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh buang sampah di got-got? Karena kalau pas musim hujan, got itu akan tergenang oleh air. Gotnya akan tersumbat, jadi bisa menyebabkan banjir. Yang kedua, tidak boleh mencoret-coret tembok jalan ya. Ya, kalau kalian ada di seputaran rumah kalian ada tembok-tembok, kalian jangan mencoret-coretnya. Itu membuat pemandangan menjadi kurang indah. Kerjasama dapat meringankan suatu pekerjaan. Kita harus mengikuti kerjasama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah kita, agar lingkungan di sekitar rumah kita tetap bersih, sehat, dan asri, dan bebas dari penyakit. Yaitu materi PPKN kita. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Materinya memahami ungkapan ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari kalimat ajakan yang pertama, dimulai dengan kata ayo, mari, atau yuk. Yang kedua, menggunakan kata kita. Yang ketiga, jika yang diajak lebih dari satu orang, maka dapat menggunakan teman-teman, kawan-kawan, atau yang lainnya. Ibu Guru berikan contoh kalimat ajakan. Misalkan, ayo kita pergi bermain. Contoh yang kedua, ayo kita belajar bersama. Contoh yang ketiga, ayo kita membersihkan selokan ini biar lebih bersih. Itu adalah contoh dari kalimat ajakan muatan bahasa Indonesia. Muatan selanjutnya adalah muatan matematika. Materi kita yaitu bentuk-bentuk bangun datar. Di sini Ibu Guru mempunyai 4 bentuk bangun datar. Kalian perhatikan papan tulis di belakang Ibu Guru. Ya, di situ bentuk yang pertama ada bentuk persegi. Kalian perhatikan bentuk persegi itu mempunyai 4 sisi. Yang kedua, bentuk persegi panjang. Persegi panjang juga mempunyai 4 sisi. Yang ketiga adalah bentuk lingkaran ya. Lingkaran mempunyai 1 sisi. Yang keempat adalah bentuk segitiga. Segitiga itu mempunyai 3 sisi. Itu adalah macam-macam bentuk dari bangun datar. Kita masih belajar muatan matematika. Kali ini kita akan belajar pengubinan. Bangun-bangun datar yang tadi kita pelajari itu dapat dirangkai menjadi pengubinan. Pengubinan adalah penutupan suatu permukaan dengan suatu bangun datar yang sedemikian rupa sehingga tidak saling tindih dan tidak terdapat celah. Contoh yang pertama, itu pengubinan yang terbuat dari bangun persegi. Jadi bangun persegi itu diisi ke suatu pengubinan, jadilah seperti itu. Yang kedua, contoh pengubinan
yang terbuat dari bentuk segitiga. Yang ketiga, contoh pengubinan yang terbentuk dari beberapa bangun datar lingkaran. Kalian perhatikan kembali contoh pengubinan itu ya. Muatan berikutnya adalah muatan SBDP. Materinya adalah gerak tubuh sehari-hari. Menyapu, membuang sampah, menyiram tanaman, dan memungut sampah adalah beberapa contoh kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Gerakan-gerakan tersebut dapat dibuat menjadi suatu kegiatan dan dirangkai menjadi sebuah tarian atau membentuk sebuah tarian. Misalkan kegiatan kita menyapu ya. Kita menyapu kan pegang sapu seperti ini. Nah, itu kita bisa buat sebuah tarian seperti ini tariannya ya. Ini kegiatan menyapu. Kegiatan membuang sampah. Nah, ini kegiatan membuang sampah. Ini kita bisa lakukan seperti ini menjadi sebuah tarian. Nah, ini kegiatan memungut sampah. Memungut sampah begini ya. Ya, ini adalah memungut sampah. Nah, bisa dibuat sebuah tarian, nanti dirangkai menjadi sebuah tarian. Atau gerakan mengambil dahan di pohon. Nih, gerakannya ngambilnya gini. Ini adalah sebuah tarian. Atau menjemur pakaian. Menjemur pakaian nih, ini bisa menjadi sebuah tarian. Atau menyiram tanaman. Ini menyiram tanaman seperti ini. Kalian bisa praktekkan di rumah. Ya, gerakan-gerakan ini yang biasa kita lakukan bisa dijadikan sebuah tarian, dirangkai menjadi sebuah tarian yang indah. Itu muatan SPDP ya. Dan yang terakhir adalah muatan PJOK. Kita akan belajar gerakan mengayun. Kamu pernah belajar beberapa gerak yang dominan seperti bertumpu, bergantung, dan keseimbangan. Sekarang kita akan belajar gerakan mengayun. Kalian perhatikan contoh di papan tulis itu. Gerakan mengayun bisa dilakukan dengan tangan seperti ini, mengayun ke belakang seperti ini, atau ke depan seperti ini, atau ke kanan seperti ini, atau ke kiri juga seperti ini. Nah, kakinya juga bisa dilangkahkan ya. Gerakan kaki juga bisa dilangkahkan, diayunkan ke depan. Atau kalian juga bisa sambil berbaring di kasur. Kalau di rumah di kasur, kalau di sekolah dengan menggunakan matras. Angkat kakinya satu, kemudian diayunkan. Nah, begitu ya. Itu adalah gerakan mengayun. Nah, tadi kita sudah belajar muatan dari muatan PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PJOK. Kita belajar, Ibu Guru sudah jelaskan, kalian mendengarkan dengan baik ya. Nah, kalau kalian kurang paham bisa ditonton lagi videonya, dan kalau belum paham juga bisa tanyakan ke Ibu Guru melalui telepon atau tanyakan ke orang tua kalian. Ya, pesan Ibu Guru, rajin-rajinlah belajar di rumah. Jangan lupa belajar membaca, berhitung, dan menulis ya. Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan ulangan semester, ulangan kenaikan kelas. Kalau kalian tahu membaca, menulis, dan berhitung, kalian akan naik ke kelas 2. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, biar kita tetap sehat dan kuat sampai kita bertemu kembali ya. Ya, sekian dari Ibu Guru. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.